Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rian Respati Indiyin, mahasiswi Stikes Kuningan, program studi S1 Kesehatan Masyarakat, peminatan Kesehatan Lingkungan semester 6. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas ujian tengah semester mata kuliah penyakit berbasis lingkungan. Di sini saya akan mencontohkan mekanisme terjadinya suatu penyakit berbasis lingkungan berkaitan dengan perubahan iklim global, contohnya penyakit diare. Pengertian dari diare itu sendiri, diare didefinisikan sebagai buang air besar yang frekuensinya lebih dari 3 kali sehari dengan konsistensi tinja yang encer. Trias epidemiologi penyakit diare. Host merupakan orang yang terjangkit penyakit DBD. Diare lebih banyak terjadi pada balita, di mana daya tahan tubuh yang lemah atau menurun, sehingga mudah bagi kuman, virus, atau bakteri untuk menginfeksi saluran pencernaan. Yang kedua adalah agen. Agen merupakan penyebab terjadinya diare. Penyebab terjadinya diare bisa diakibatkan oleh bakteri, virus, parasit, dan alergi. Yang ketiga adalah environment, lingkungan, meliputi kepadatan perumahan, ketersediaan sarana air bersih, pemanfaatan sarana air bersih, kemudian keadaan tanah. Ketika musim kemarau tiba, sarana air bersih itu sangat kurang, sehingga bisa menyebabkan terjadinya diare. Faktor terjadinya penyakit diare yang pertama adalah faktor makanan, yang terdiri dari makanan yang sudah basi, kemudian makanan beracun, dan orang tersebut mempunyai alergi terhadap makanan tersebut. Faktor yang kedua adalah faktor umur balita. Diare lebih rentan dialami oleh balita, di mana daya tahan tubuh yang lemah, lambung tidak dapat menghancurkan makanan dengan baik, dan kuman tidak dapat dilumpuhkan dan betah di dalam lambung, sehingga mudah bagi kuman untuk menginfeksi saluran pencernaan. Kemudian faktor lingkungan. Dua faktor yang dominan yaitu sarana air bersih dan pembuangan tinja. Kedua faktor tersebut akan berinteraksi bersama perilaku manusia. Apabila faktor lingkungan tidak sehat karena tercemar kuman diare, serta berakumulasi dengan perilaku manusia yang tidak sehat, yaitu melalui makanan, minuman, maka dapat menimbulkan penyakit diare. Penularan penyakit diare biasanya melalui jalur fekal oral, terutama karena menelan makanan yang sudah terkontaminasi, kemudian tidak memadainya sarana air bersih, kekurangan sarana kebersihan dan pencemaran air oleh tinja. Kemudian selanjutnya faktor risiko diare. Yang pertama adalah lingkungan, yaitu sarana air bersih, sanitasi jamban dan saluran pembuangan air limbah, kualitas bakteriologis air, dan kondisi rumah. Faktor yang kedua adalah perilaku. Tidak memberikan ASI secara penuh untuk bayi 0-6 bulan pertama, pola hidup yang tidak higienis, dan cara penyapihan yang tidak baik. Upaya pencegahan dan pengendalian penyakit diare. Yang pertama, perilaku, yaitu pemberian ASI, selalu melakukan perilaku hidup bersih dan sehat, menggunakan jamban, pemberian imunisasi campak. Kemudian dari faktor lingkungan yaitu penyediaan air bersih, pengelolaan sampah, pengelolaan sarana pembuangan air limbah. Simpul 1 yaitu sumber penyakit. Sumber penyakit adalah titik yang menyimpan dan atau menggandakan agen penyakit serta mengeluarkan atau mengemisikan agen penyakit. Sumber penyakit diare adalah bakteri, virus, parasit, dan alergi. Simpul 2 media transmisi penyakit. Media transmisi penyakit adalah komponen lingkungan yang dapat memindahkan agen penyakit. Media transmisi untuk penularan diare adalah air, udara, makanan, lalat, dan manusia. Simpul 3 yaitu perilaku pemajanan. Adalah jumlah kontak antara manusia dengan komponen lingkungan yang mengandung potensi bahaya penyakit. Perilaku pemajanan pada sebuah penyakit diare dipengaruhi oleh umur, kebiasaan atau perilaku, dan kekebalan tubuh. Dan simpul 4 kejadian penyakit merupakan outcome hubungan interaktif antara penduduk dengan lingkungan, menghasilkan penyakit pada penduduk, dalam hal ini berupa sakit atau sehat.